Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dev Zain dari kelas B. Saya akan menjawab 4 pertanyaan pilihan saya untuk PCP 3 IK 4 ini. Yang pertama adalah salah satu rambu dalam pengembangan teks dalam Islam adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Juga contoh nyata dari kehidupan modern saat ini, misalkan di bidang teknologi informasi yang sesuai dengan dan tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Alasannya tidak sesuai itu kayak aplikasi Al-Quran yang dibuat secara digital gitu. Alasannya itu bisa memudahkan umat membaca dan memahami Al-Quran, berkuat ibadah dan sesuai dengan syariat. Terus contoh yang tidak sesuainya itu adalah konten-konten yang kurang pantas untuk diperlihatkan di internet, yaitu alasan itu karena bertentangan dengan ajaran Islam, merusak akhlak, dan melanggar perintah-perintah untuk menjaga pandangan. Pertanyaan selanjutnya adalah banyak orang saat ini berlomba-lomba menuntut ilmu untuk meraih gelar atau pekerjaan yang lebih tinggi. Tidak akan perbedaan antara menuntut ilmu untuk di dunia semata dan menuntut ilmu karena Allah SWT menurut ajaran Islam. Apa dampaknya bagi individu masyarakat? Yang pertama, menuntut ilmu itu menuntut ilmu untuk dunia semata itu kayak untuk mencari harta, jabatan, dan kualitas. Dampaknya tuh bagi individu tuh bisa ilmu tuh nggak membawa keberkahan, mudah sombong, jauh dari akhlak. Kalau di masyarakat tuh bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, menimbulkan kerusakan atau ketimpangan sosial. Lalu kalau menuntut ilmu kan Allah, itu kayak mencari ridhonya Allah agar ilmunya itu lebih bermanfaat bagi diri kita, bagi diri dan orang lain. Dampaknya tuh bagi individu itu bisa menjadi amal ibadah, hati tenang, hidup berkah. Untuk masyarakat itu muncul ilmu yang jujur, adil, membangun kemajuan dengan nilai moral. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah di era kecerdasan buatan AI ini yang terus berkembang, banyak teknologi dikembangkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama. Berdasarkan paradigma Islam dalam perkembangan teks, analisislah bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi perkembangan teknologi seperti AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Oke, yang pertama kita tuh bisa menempatkan AI bukan sebagai alat atau bisa menempatkan AI itu hanya sebagai alat saja, tidak sebagai Tuhan gitu. Yang kedua itu mengembangkan dan menggunakan AI sesuai syariah. Yang ketiga itu menumbuhkan etika, bertanggung jawab dan moral. Yang keempat meningkatkan literasi teknologi di kalangan umat. Lalu pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir adalah menurut Anda mengapa generasi muda saat ini kurang tertarik membaca dan memahami Al-Quran, padahal dalamnya terdapat banyak isyarat ilmiah? Analisis penyebabnya dan memberikan 2 solusi agar untuk Al-Quran kembali menjadi sumber inspirasi ilmu. Oke, penyebabnya itu karena minimnya pemahaman bahasa Arab dan tafsir. Banyak anak muda itu yang hanya membaca Al-Quran sebagai ritual, bukan untuk dipahami isinya. Lalu yang kedua itu adalah pengaruh gaya hidup modern dan di media sosial. Generasi muda itu kayak lebih ke banyak terpapar konten-konten hiburan di media sosial dan informasi yang cepat secara instan, cenderung lebih ke kurang sabar dengan merenungi ayat-ayat yang membutuhkan pemikiran mendalam. Terus satu kita tuh bisa mendigitalisasi tafsir dan kajian Al-Quran secara kreatif, mengembangkan aplikasi-aplikasi video pendek di media sosial yang menyajikan isyarat ilmiah dalam Al-Quran. Yang kedua itu integrasi Al-Quran dengan pendidikan sains dan teknologi. Mungkin guru dan lembaga pendidikan bisa memasukkan
mencontohkan ayat Al-Quran dalam pelajaran sains untuk menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya kita pun bisa mendorong ilmu-ilmu atau kita bisa riset-riset, sehingga Al-Quran jadi sumber inspirasi keilmuan bukan hanya kitab ibadah. Oke, itu saja.